untuk bertanya mengenai suatu tempat biasanya. Semisalkan seperti ini. Ainal hammamu. Nah, ainal hammamu. Nah, biasanya terkadang orang menjawab al-hammamu hunaka. Hammam itu di sana. Di mana? Hammam. Hammam itu di sana. Al-hammamu hunaka. Atau hunakal hammamu. Nah, bisa tuh seperti itu. Nah, al-hammam, artinya al-hammam itu ialah kamar mandi. Nah, ainal hammamu, di mana kamar mandi? Al-hammamu hunaka, atau hunaka al-hammamu, bisa di sana kamar mandi, atau kamar mandi di sana. Nah, seperti itu. Itu untuk aina, biasanya menunjukkan kata tempat gitu. Lanjut ke kalimat tanya yang keempat, yaitu kaifa. Kaifa itu bagaimana. Nah, pernah sering kan kalau melihat kayak di sosial media, kaifa haluk, kadang orang-orang seperti itu ya, atau enggak mungkin ada yang punya ini kenalan atau gebetan, mungkin orang pondok pesantren baru pulang langsung ngomong kaifa haluk gitu kan. Nah, atau enggak teman perempuannya ngomong kaifa haluk biar disangka yali-yali kan. Nah, apa sih artinya kaifa haluk? Kaifa itu kan yang kita artikan di sini bagaimana. Kaifa haluk, bagaimana keadaanmu, ya kan. Nah, ini buat yang cowok-cowok nih, jangan cuman tanya kaifa haluk langsung ngefly gitu ya, jangan lah, pokoknya nggak boleh. Jangan pacaran dulu, nggak boleh, pacaran itu juga nggak boleh, usahain langsung menikah gitu ya. Biasanya kaifa itu banyak digunakan dengan berbagai keadaan gitu, kayak tadi untuk mengetahui keadaan seseorang kaifa haluk, ya kan. Nah, dan yang lain sebagainya, ya kan. Nah, itu cukup dari saya, itu penjelasan dari kata tanya dalam bahasa Arab. Nah, lanjut kepada penjelasan, yaitu tentang ismul isyarah atau kata isyarat, yaitu, nah, di dalam buku kita kata isyarat itu ada haza, hazihi, huna, hunaka, zalika, tilka. Nah, haza ini artinya ini. Nah, ininya itu untuk apa? Untuk benda laki-laki, untuk laki. Dan hazihi itu memiliki arti ini juga, akan tetapi ininya itu untuk perempuan. Nah, untuk mengetahui untuk bedanya laki-laki dan perempuan gimana sih, Pak? Nah, cara membedakannya itu kalau benda laki-laki itu tidak ada belakang huruf akhirnya itu tidak ada tak yang bulat, atau sering disebut dengan tak tamarbutoh gitu. Tak tamarbutoh itu yang bagaimana, Pak? Yang bulat tapi ada titiknya di atasnya. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk perempuan. Nah, tanda-tanda barang perempuan itu seperti itu. Nah, kalau laki-laki ya pokoknya selain gak ada tak tamarbutohnya itu laki-laki. Nah, ini dalam konteks barang. Semisalkan ini haza saubun. Nah, saubun ini kan artinya baju. Nah, saubun itu belakangnya itu nggak ada tak tamarbutohnya, ya kan. Nah, itu makanya Bapak menggunakan haza. Nah, semisalkan apa ya, kurrosatun. Nah, kurrosatun itu kan artinya buku, ya kan. Nah, buku itu kan kurrosatun itu kan belakangnya ada tak tamarbutoh. Nah, makanya menggunakan hazihi. Nah, hazihi kurrosatun. Nah, tapi kalau semisalkan kita nggak tahu artinya ini,
ini tuh benda laki-laki atau perempuan Pak. Nah itu nggak apa-apa, kita menggunakan haza. Nah itu nggak apa-apa kalau misalkan kita nggak tahu ini benda laki-laki atau perempuan. Nah kita diperbolehkan untuk menggunakan haza gitu. Misalkan kita nggak tahu nih, tadi kan ada kalimat tanya ma yang artinya apa. Misalkan kita nggak tahu nih mahaza, padahal ini tuh buku yang mana buku dalam bahasa Arab itu artinya kurrosatun, yang mana kurrosatun itu ialah perempuan gitu, benda untuk perempuan ya kan. Nah sedangkan kita makainya haza bukan haji, nah itu diperbolehkan. Nah seperti itu perbedaan haza dan hazihi. Nah lanjut, huna dan hunaka. Nah hunaka itu artinya di sana dan huna itu artinya di sini. Nah hunaka, nah misalnya yang tadi Bapak beri contoh, ainal hammamu, al hammamu hunaka gitu. Nah itu untuk menunjukkan kata jauh, untuk menunjukkan tempat yang mana tempat itu jauh dari kita. Nah misalkan ada orang nanya, ainal faslu, nah di mana kelas. Nah sedangkan kita kan sekarang lagi di kelas. Nah sedangkan orang itu nggak tahu bahwasannya ini tuh kelas. Nah baru kita jawab hunal faslu, hunal faslu, di sini kelas, atau al faslu huna, kelas itu di sini. Nah itu untuk huna itu untuk menunjukkan tempat yang mana tempat itu dekat, seperti itu. Nah coba Jordan buat kalimat bahasa Arab, ada kalimat tanya dan ada kalimat isyarat. Coba. Nah mungkin setelah ini Bapak akan jelaskan baru zalika dan tilka. Coba Jordan sebutin apa contohnya selain yang Bapak udah sebutin. Apa? Gak kedengeran Jordan, gak kedengeran. Apa? Apa Jordan? Coba dong suaranya kencengin. Coba Jordan suaranya kencengin. Apa? Ainal filu. Oh, ainal filu. Ainal filu. Terus Jordan, al filu hunaka. Al filu hunaka. Oh, al filu hunaka, ya benar seperti itu Jordan. Nah lanjut kepada penjelasan kita, yaitu zalika dan tilka. Nah zalika itu untuk menunjukkan benda itu jauh, semisalnya seperti enggak kita pegang gitu benda itu. Nah itu kita menggunakan zalika dan tilka. Nah zalika dan tilka itu memiliki arti yang sama, yaitu yang memiliki arti itu, yang memiliki arti itu akan, tetapi zalika itu untuk laki-laki dan tilka itu untuk perempuan. Nah seperti yang tadi haza dan hazihi. Nah Bapak ulang lagi nih, kalau zalika, kalau benda laki-laki itu belakangnya tidak ada tak tamarbutoh, dan benda perempuan itu belakangnya itu ada tak tamarbutohnya, seperti itu. Coba Jordi, tadi kan Jordan udah, sekarang Jordi sebutin contoh yang sudah, maksudnya selain yang sudah disebutin oleh Jordan dan juga Bapak. Coba apa? Zalikal kolam. Nah betul seperti itu, zalikal kolam, zalikal kolamu. Nah mungkin dari Bapak segini dulu ya. Nah Bapak lagi sedang ada urusan. Nah selebihnya mungkin
Lebihnya mungkin bakal kita lanjut di minggu depan, yaitu diskusi kelompok. Nah, cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.